Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Ilau Bercerita. Dan pada kesempatan yang baik ini semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Buat yang baru bergabung, akhirnya kita bertatap muka juga ya. Sudah video keberapa nih yang saya menampilkan wajah in frame tapi hanya di intronya aja ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari lakon story. Ya, kita mencoba memvariasikan ya. Jadi memang setiap karakter penulis itu kan berbeda-beda. Dan gak pakai berlama-lama sebelum masuk ke dalam kisah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan bisa diklik tombol merah subscribe sebelum kita masuk ke dalam kisah. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan langsung saja masuk ke dimensi lain. Misteri di rumah praktek Dr. Mirna. Februari tahun 2021. Malam itu adalah malam di mana akhirnya aku mengetahui semua hal yang terjadi kepadaku dan juga keluargaku. Berawal dari niatanku yang akan membagikan pengalamanku melalui sosial media. Tidak kusangka-sangka, akhirnya semuanya tidak seperti yang akan aku kisahkan. Justru sejak kejadian itu, aku kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di pagi hari itu, seperti biasanya, setelah semua pekerjaan rumahku telah selesai, aku pun segera menonton televisi sambil menunggu suamiku pulang dari kerjanya. Ketika sedang asik menonton televisi, tiba-tiba saja ponselku berbunyi dengan nada notifikasi yang mengisyaratkan jika saat itu ada sebuah email yang masuk. Hal itu memang sudah ku ketahui karena nada notifikasi emailku berbeda dengan nada notifikasi WhatsApp maupun yang lainnya. Setelah email ku buka, aku memang sempat terkejut karena waktu itu ternyata penulis dari lakon story lah yang membalas emailku dengan isinya yang menyetujui jika kisahku ini akan dibagikan. Hal itu tentu saja membuat aku sempat terkejut karena aku memang sudah lama sekali mengirimkan email tersebut namun tidak kunjung ada jawaban. Benar, aku memang sempat mengirimkan sebuah email dengan maksud ingin membagikan sebuah pengalaman mistis ketika aku belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuaku di salah satu desa yang ada di Jawa Barat. Dulu, aku sangat sering diganggu oleh makhluk halus yang ada di sebelah rumahku yang usut punya usut ternyata rumah tersebut telah digunakan sebagai praktek aborsi. Hal itulah yang pada akhirnya membuat aku seringkali mendengar bahkan melihat makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Dan akhirnya semua ini menjadi kenyataan. Semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran untuk semua. Singkat cerita, akhirnya sang penulis pun bertamu ke rumahku dengan maksud ingin membicarakan apa yang akan aku ceritakan. Namun nyatanya, setelah aku selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba saja kepalaku menjadi pusing tidak karuan. Mataku pun berkunang-kunang dengan jantung yang tiba-tiba berdetak sangat cepat. Dan saat itu, aku pun tiba-tiba tidak sadarkan diri di depan sang penulis dan juga suamiku yang saat itu duduk tepat di sebelahku. Beberapa lama kemudian, aku pun lalu terbangun dengan keadaan yang sudah sangat tidak karuan dengan mulutku yang sudah dipenuhi dengan aroma wangi-wangian. Mengetahui semua itu, tentu saja aku pun seketika lemas dan memeluk erat suamiku sambil menangis ketakutan. Aku khawatir jika niatku membagikan pengalaman mistis ini adalah sebuah kesalahan. Dan aneh, saat itu sang penulis dan juga suamiku terlihat tersenyum sambil memberikan tanda jika semuanya baik-baik saja. Bahkan aku pun sempat kebingungan ketika tiba-tiba saja suamiku mencium keningku sambil berbisik pelan. Akhirnya, semuanya sekarang sudah jelas. Alhamdulillah, bisik suamiku. Mendengarkan hal itu, aku pun semakin kebingungan dengan perasaan yang tentu saja masih sangat penasaran. Maksudnya gimana, Mas? Aku tadi kenapa? Tanyaku. Mirna. Mirna tadi datang. Dia sudah merasukimu. Setelah berhasil ditenangkan, dia rupanya datang dengan maksud lain. Sepertinya
Dia mengikuti kita sampai di rumah ini, mah. Terang suamiku jelas. "Hah, Jadi, jadi aku tadi kesurupan?" Tanyaku. "Iya, tadi kamu ketawa-tawa. Suaramu juga aneh, lalu ngomong sendiri dan omongannya nggak jelas. Tapi setelah kami dengar dengan seksama, dan sepertinya apa yang diucapkan Mirna tadi adalah kunci dari kisah yang kamu kisahkan kepada sang penulis ini," imbu suamiku. Duh, maksudnya maksudnya gimana, Mas? Aku nggak ngerti deh. Aku kan sudah ceritakan semuanya. Apa ada yang kurang? Jawabku. "Ada satu kenyataan yang aku pun baru tahu sekarang," ucap suamiku lagi. Dan singkat cerita, setelah aku mendengarkan semua penuturan dari suamiku, aku pun saat itu sangat terkejut, seolah tidak percaya jika semua itu benar-benar terjadi. Pada awalnya, aku memang sempat tidak percaya dengan perkataan suamiku karena aku pun tahu jika setan pasti telah menipu kita dengan segala caranya. Namun, setelah kembali dijelaskan oleh sang penulis dengan melihat fakta-fakta yang ada, akhirnya aku pun mulai percaya jika semua itu memang benar adanya. Dan hal itulah yang akhirnya membuat aku sangat terpukul dan kembali menangis tidak karuan dalam pelukan suamiku yang saat itu terus mencoba untuk menenangkanku. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya sang penulis beserta rombongannya pun pulang dengan membawa sebuah kisah yang berisi satu kenyataan yang mana aku pun baru mengetahuinya sekarang. Dan dengan dibagikannya kisah ini, semoga saja memberikan pelajaran kepada wanita yang di luar sana bahwasanya aborsi adalah tindakan yang sangat-sangat dilarang. Desember tahun 1997. Pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Benar, sejak kematian ayahku, kini aku hanya tinggal bersama ibuku yang saat itu sudah semakin menua. Hal itulah yang akhirnya membuat aku harus mengerjakan semuanya seorang diri agar ibuku tetap sehat lagi di masa-masa tuanya. Namun nyatanya semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku yang hanya lulusan sekolah dasar tentu saja sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan yang saat itu harus aku lakukan demi untuk menyambung hidup. Karena aku yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan, akhirnya ibuku pun bermaksud menyewakan rumah peninggalan ayah yang saat itu terletak tepat di sebelah rumahku. "Nah, daripada kamu susah-susah dapat pekerjaan, lebih baik rumah yang ada di sebelah kita sewakan saja. Itu juga kan rumahmu, daripada kosong kan nanti uangnya bisa kita buat buka warung sambil nunggu kamu menikah," ucap ibuku sambil tidak berhenti melipat-lipat baju. "Iya, terserah ibu saja. Kan meskipun nantinya itu jadi rumahku, tapi sekarang keputusan tetap ada di tangan ibu," jawabku sopan. Setelah obrolan kecilku waktu itu berakhir, akhirnya kami pun memutuskan untuk menyewakan rumah di sebelah tersebut demi untuk menyambung hidup kami. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya rumahku pun berhasil disewa oleh orang yang berasal dari luar kota. Orang tersebut aku ketahui adalah seorang dokter yang kebetulan sengaja ingin menyewa dan membuka praktek di kampungku. Tentu saja aku pun sangat menyetujuinya karena selain aku memang membutuhkan uang, di desa ini memang tidak ada seorang dokter. Jadi dengan adanya dokter di desa ini pastinya akan memudahkan warga jika ingin berobat atau yang lainnya. Singkat cerita, kini rumah tersebut pun sudah semakin ramai dengan pengunjungnya yang datang silih berganti, hingga membuat warungku yang secara mendadak langsung juga ikut-ikutan menjadi ramai. Alhamdulillah, Bu, uang sewa dari dokter Mirna yang aku gunakan untuk buka warung ternyata membuahkan hasil. Sekarang warungnya jadi ikut ramai sejak dokter Mirna buka praktik di situ, ucapku sambil memperhatikan ke arah rumah yang kusewakan tersebut. "Iya, tapi sayang ya, gak ada rawat inap. Kalau ada, kan kita bisa jual masakan matang," jawab ibuku. "Ya nggak bisa lah, Bu, rumahnya kan cuma segitu. Bisanya cuma buat buka praktek biasa aja. Kalau mau rawat inap kan harus ke rumah sakit, di sana alat-alatnya lebih lengkap." Hingga akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Agustus tahun 2000. Ibuku yang sebelumnya baik-baik saja saat itu tiba-tiba saja mengalami sakit keras yang entah bagaimana awal mulanya.
Sudah beberapa kali aku bawa ke rumah sakit, namun keadaannya tetap saja dengan sama sekali tidak membuahkan hasil. Hal itu yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk merawatnya di rumah saja karena aku saat itu sudah kehabisan biaya. Modal warung sudah habis, kugunakan untuk pengobatan ibuku, yang akhirnya aku memang bertahan dengan sisa-sisa keuangan yang saat itu semakin menipis. Dan tidak berhenti di situ saja. Dokter Mirna yang sebelumnya menyewa rumahku saat itu memutuskan untuk tidak memperpanjang sewanya karena beliau memilih untuk pindah keluar kota dengan alasan ada masalah keluarga. Hal itulah yang waktu itu membuat keadaanku semakin sulit tanpa adanya bantuan dari satupun saudaraku yang saat itu seolah menutup mata dengan semua keadaan yang aku alami. Dan kini, rumahku yang sebelumnya disewa oleh Dokter Mirna pun kosong melompong. Pemasukan uang sewa sudah tidak ada lagi dengan kondisi warung yang semakin lama semakin terasa sepi. Namun dengan tidak sekalipun aku mengeluh, akhirnya aku pun tetap menjalani hidupku dengan harapan semuanya akan indah pada waktunya. Waktu itu, ibuku pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap harinya beliau menghabiskan waktunya hanya dengan berada di dalam kamar saja. Semua kebutuhannya saat itu memang aku siapkan, mulai dari makanan, pakaian, hingga kebersihannya. Dan hal itu memang benar-benar aku lakukan dengan baik, mengingat beliau adalah ibu kandungku yang memang seharusnya aku rawat ketika beliau membutuhkan. Bulan Mei tahun 2001. Seperti biasanya, setelah seharian aku beraktivitas, aku pun beristirahat di depan televisi sambil menonton salah satu acara yang seperti biasanya ku tonton. Malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di tengah-tengah aku sedang asik menonton acara televisi, tiba-tiba aku mendengar suara anak kecil yang terdengar seolah sedang bermain layaknya anak kecil pada umumnya. Bahkan malam itu aku tidak mendengar hanya ada satu suara anak kecil, tapi ada banyak anak kecil yang terdengar jelas seolah-olah sedang bermain di dalam rumah sebelah yang saat itu masih dalam keadaan kosong karena memang masih belum ada yang menempati. Suara tersebut pun terdengar sangat jelas, mulai dari suara nyanyian, suara candaan, suara tawa hingga suara langkah kaki yang terdengar berlari-larian. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Jantungku yang sebelumnya tenang saat itu tiba-tiba berdetak kencang, mengingat aku pun sadar jika rumah tersebut masih kosong. Ya Allah, jam segini kok ada suara anak kecil main? Anak siapa? Pikirku dalam hati. Didorong rasa penasaran, akhirnya aku pun memutuskan untuk hendak melangkahkan kakiku ke teras rumah untuk memastikan apakah sumber suara yang terdengar barusan. Namun sayang, belum sampai aku keluar rumah, tiba-tiba aku kembali terkejut tidak karuan karena aku mendengar suara lari anak kecil tersebut tiba-tiba terdengar seolah berpindah ke dalam rumahku dan terdengar masuk melalui pintu belakang rumah. Aku masih ingat, malam itu aku juga mendengar seolah pintu belakang rumahku memang dibuka dan ditutup kembali dengan sangat keras, diiringi suara tawa yang terdengar semakin jelas. Kubra. Suara pintu yang diiringi suara tawa. Mendengar itu, aku pun langsung mengarahkan pandanganku ke arah pintu belakang sambil menekan saklar lampu agar lampu di ruangan belakang tersebut bisa menyala dengan terang. Namun aneh, ketika lampu sudah menyala, kala itu aku tidak melihat siapapun yang ada di rumahku. Dan yang paling membuat aku heran adalah pintu belakang rumahku saat itu benar-benar masih sedikit terbuka dan masih belum berhenti bergerak. Hal itu tentu saja menandakan jika ada seseorang yang telah menggunakan pintu itu. Ya Allah, sepertinya memang barusan ada yang masuk ke dalam rumah. Pikirku dengan keadaan yang kembali mulai gemetar. Karena saat itu aku mencoba menguatkan diriku. Akhirnya aku pun berusaha untuk tetap berpikiran positif sambil menutup pintu belakang tersebut dengan lebih erat. Yang penting aku tidak diganggu, pikirku. Setelah pintu aku tutup rapat, aku pun lalu berjalan ke arah kamar ibu yang saat itu masih tertutup. Coba aku intip ke kamar ibu. Mudah-mudahan tidur ibu tidak terganggu dengan suara-suara aneh tadi, pikirku sambil berjalan ke arah pintu kamar ibuku yang memang terletak agak jauh dari tempatku berdiri saat itu.
Dan setelah aku sampai di depan kamar ibu, aku pun membuka perlahan pintu tersebut sambil mengintip keadaan ibuku yang saat itu terlihat masih tertidur pulas. Alhamdulillah, ucapku sambil kembali menutup pintu kamar dengan sangat perlahan. Setelah pintu kamar ibu selesai kututup, pandanganku pun tiba-tiba teralihkan dengan salah satu sudut yang ada di ruangan ini. Malam itu, dengan kondisi sangat sadar, aku melihat adanya wanita berbaju coklat dengan rambut yang sangat tidak karu-karuan. Wanita tersebut terlihat menggoyang-goyangkan kepalanya dengan wajah yang terlihat sangat mengerikan. Hidungnya busuk, dengan pipi yang saat itu terlihat luka membuat pemandangan kala itu hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Jantungku seketika berdegup kencang, tubuhku gemetar dengan nafasku yang seketika ngos-ngosan. Namun sayangnya, dengan mencoba menahan teriakan agar ibuku tidak terganggu, aku pun segera berlari ke arah kamar dengan air mataku yang menetes karena menahan rasa takut yang luar biasa. Sesampainya di dalam kamar, aku pun segera mengunci pintu kamarku dan masuk ke dalam selimut sambil menekap kitab suci Al-Quran yang saat itu tersedia di dalam kamarku, yang memang biasanya kugunakan untuk mengaji di setiap harinya. Dengan masih dalam keadaan menangis ketakutan, aku pun terus berzikir dengan harapan agar malam itu cepat berlalu. Namun nyatanya, semua ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika dari dalam kamarku aku mendengar suara anak kecil yang seolah kembali bermain-main di dalam rumahku. Mereka terdengar berlari, bahkan tidak jarang pula mereka terdengar sesekali menabrak pintu kamarku sambil terus tertawa riang. Malam itu, jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku mencoba menahan semuanya dengan penuh tetesan air mata. Rasa takut yang aku rasakan malam itu benar-benar sangat masih terasa. Semalaman, aku mendengar suara-suara aneh yang seolah rumahku ini menjadi tempat bermain bagi anak-anak yang aku pun tidak mengetahui bagaimana wujudnya karena aku yang sudah tidak berani lagi membuka pintu untuk melihat. Setelah melalui semua itu, akhirnya azan subuh pun bergema. Pagi itu, ketika subuh tiba, aku sudah tidak lagi mendengar suara anak kecil yang sebelumnya terdengar. Semuanya mendadak hening dan hanya ada suara ibuku yang memukul-mukul ranjangnya dengan kayu menandakan jika beliau sudah waktunya untuk kembali dirawat. Waktu itu aku memang sengaja menyediakan kayu kecil yang kuletakkan tidak jauh dari ibuku berbaring. Hal itu memang sengaja aku lakukan agar beliau bisa memberikan tanda jika sedang membutuhkan bantuan. Karena selain ibuku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak, terkadang aku juga sibuk melayani para pembeli di warung yang terletak di depan rumah. Jadi, kayu adalah tanda yang cukup terdengar jika dipukul-pukulkan ke ranjang ibu yang juga terbuat dari kayu. Suara pukulan kayu yang merupakan panggilan dari ibu. Mendengar hal itu, pagi itu tentu saja aku pun memberanikan diri keluar dari kamar mengingat saat itu aku harus mementingkan ibuku daripada apapun. Setelah pintu kamarku kubuka perlahan, saat itu aku sedikit lega karena sosok wanita yang sudah kulihat semalam pagi itu sudah tidak ada. Alhamdulillah, sudah nggak ada, ucapku. Tanpa berlama-lama lagi, akhirnya aku pun segera menuju kamar ibuku dengan langkah yang sedikit cepat. Sesampainya di kamar ibu, aku langsung mendekati ibuku sambil tersenyum sayu. "Ada apa, Bu? Tumben pagi-pagi sudah bangun," ucapku sambil duduk di sebuah kursi plastik yang memang sudah kusediakan tepat di samping ranjang. "Sholat, Nak," ucap ibuku lirih. "Iya, Bu. Aku sudah bangun dari tadi kok. Ini baru mau ambil air wudhu," ucapku sambil memegangi tangan ibuku. "Ibu mau sholat, Put," rintih ibu. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut sekaligus terharu karena jangankan sakit seperti ini, selama ibu masih sehat, ibu tidak pernah yang namanya sholat ataupun beribadah. Dan hal itulah yang akhirnya membuat aku seketika tersentuh dan kembali menangis sambil memeluk ibuku dari samping. "Ibu mau sholat." "Alhamdulillah. Cepat sembuh ya, Bu. Aku yakin ibu pasti sembuh kok. Biar bisa lihat aku nikah dan nanti ibu bisa ngeliat cucu-cucu ibu yang lucu," ucapku menguatkan. Dan setelah semua persiapan aku siapkan, akhirnya aku dan ibuku pun pagi itu sholat subuh berjamaah di dalam kamar ibu dengan aku yang berada di depan ranjang sedangkan ibu dalam kondisi duduk di atas ranjangnya.
Momen-momen saat itu, sampai saat ini pun masih sangat teringat dengan jelas olehku. Betapa bahagianya diriku kala itu ditambah terharunya perasaanku. Benar-benar mencampur menjadi satu. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya aku pun mulai membuka jendela kamar ibu, mempersiapkan makanannya, dan mulai melakukan aktivitasku seperti biasa. Pagi itu, ketika aku membersihkan rumahku, saat itu aku melihat banyak sekali sisa-sisa tanah yang berserakan, ditambah lagi ada sobekan-sobekan kertas putih yang saat itu tercecer di lantai yang ada di seluruh rumahku. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sangat yakin jika semalam memang benar-benar ada anak kecil yang bermain di dalam rumah ini. Ya Allah, jadi apa yang aku dengar kemarin malam benar-benar ada, pikirku. Aku pun terus melanjutkan aktivitasku. Aku mencoba tidak menghiraukan semua dan hanya pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Pagi itu pun berlalu begitu saja. Dan malam harinya, sekitar pukul 8 malam, aku masih membuka warungku dengan harapan masih ada pembeli yang akan datang untuk menambah rezekiku. Setelah beberapa lama aku menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang saat itu terdengar memanggil-manggil namaku. "Putri!" teriaknya. Dan setelah aku mengarahkan pandanganku ke arah sumber suara tersebut, saat itu aku tiba-tiba terkejut karena ternyata Dokter Mirnala yang datang mengunjungiku. "Ah, Dokter Mirna, yuk silakan masuk. Kok tumben deh malam-malam begini?" jawabku. "Iya, tadi aku kebetulan ke kampung sini, jadi sekalian mampir deh. Katanya Bu Siti sakit ya?" ucapnya sambil berjalan pelan ke arahku. "Iya Bu, ibuku sekarang sudah tidak pernah keluar kamar," ucapku. "Sudah kamu bawa ke rumah sakit, Ibu Dokter Mirna?" "Sudah Bu Dokter, tapi ya begitulah," jawabku. "Bu Dokter, kok nggak bawa kendaraan, jalan kaki?" tanyaku sambil menoleh ke arah jalanan yang ada di depan rumah. "Kendaraanku kutaruh di depan rumah Bu Seno," jawabnya singkat. Silakan masuk Ibu. Udah lama loh Ibu nggak main ke sini," ucapku mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. "Aduh, Ibu nggak duduk ya? Ibu mau lihat aja langsung gimana kondisi Bu Siti, nanti keburu malam," jawabnya. "Oh, mari saya antar ke kamar," ucapku sambil berjalan pelan ke arah kamar ibu. Namun sayangnya, baru sampai aku di depan kamar ibu, tiba-tiba ada suara orang lain yang memanggil namaku yang ternyata itu adalah pembeli di warungku. Tentu saja aku pun seketika hanya mengantar Dokter Mirna sampai di depan pintu kamar ibuku sambil mempersilahkan Dokter Mirna untuk masuk ke dalam kamar. "Bu, ini ada Dokter Mirna kesini mengunjungi ibu," ucapku sambil membuka pintu kamar. Dok, saya tinggal sebentar nggak apa-apa ya? Soalnya ada pembeli," ucapku sambil mengarahkan pandanganku ke arah Dokter Mirna. Saat itu, Dokter Mirna hanya tersenyum sambil tidak menghentikan langkahnya dengan tetap menuju berjalan ke arah ibuku. Karena aku juga sempat melihat ibuku yang masih belum tidur, ditambah mereka juga sudah saling kenal, aku pun saat itu tanpa pikir panjang akhirnya bersiap melangkahkan kakiku untuk meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Namun sayangnya, ketika aku masih memutar badanku, tiba-tiba saja Dokter Mirna memanggilku seraya memberikan tanda agar aku menutup pintu kamarnya. "Put, tutup pintu kamarnya ya. Aku mau sekalian periksa ibumu," ucap Dokter Mirna. Dan tanpa menaruh curiga sedikit pun, aku pun akhirnya segera menutup pintu sambil bergegas menuju ke arah warungku yang saat itu sudah lama ditunggu pembeli. Dan di saat itulah, keanehan pun mulai terjadi. Setelah beberapa lama aku melayani pembeli, entah kenapa saat itu perasaanku mulai terasa tidak enak. "Kok lama banget ya di kamarnya?" pikirku. Dan belum selesai aku melamun, tiba-tiba aku sangat terkejut tidak karuan karena saat itu tiba-tiba terdengar suara kayu yang biasanya digunakan oleh ibuku untuk memanggil. Ya, suara tersebut terdengar jelas, dipukul-pukul lebih keras dari biasanya. Temponya cepat, seolah-olah sedang benar-benar memberikan tanda jika ibu sedang dalam bahaya. Aku pun seketika berlari sambil berteriak memanggil-manggil nama ibuku yang saat itu berada di dalam kamar bersama Dokter Mirna. "Bu, kenapa Bu?" Namun anehnya, ketika aku hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar bersamaan dibuka dari dalam oleh Dokter Mirna. Dokter Mirna kala itu keluar sambil tersenyum seraya memberikan tanda jika semuanya baik-baik saja. "Ibuku kenapa Dok?" tanyaku gugup. "Oh, nggak apa-apa Put,
"Ibu tadi cuma kesakitan waktu aku suntik," jawabnya pelan. Tentu saja, aku seketika tenang dengan sekelebatan melihat ibuku yang saat itu bergerak seolah membenarkan posisi bantalnya. "Sudah, jangan masuk dulu, biar Bu Siti istirahat," ucap Dokter Mirna sambil berjalan keluar dari rumah. Dan belum sempat aku menjawab ucapan Dokter Mirna, tiba-tiba saja beliau kembali mengutarakan maksudnya untuk mengunjungi rumah yang sebelumnya ia sewa. "Rumah sebelah masih kosong," ucapnya. "Iya dok, belum laku," jawabku sopan. "Aku boleh nggak masuk ke dalam? Aku mau lihat-lihat, barangkali aja ada barangku yang ketinggalan," ucapnya. "Oh, boleh banget, silakan, langsung saja, pintunya nggak dikunci kok. Tapi saya mau nutup warung dulu ya dok, sudah jam 9 malam, nanti aku susul," jawabku. "Oke, santai aja," ucapnya sambil bergegas menuju rumah sebelahku yang memang bisa diakses melalui samping warungku. Setelah aku selesai menutup semua bagian dari warung, tentu saja aku pun langsung bergegas untuk menyusul Dokter Mirna yang saat itu masih berada di dalam rumah sebelah. Sesampainya di rumah sebelah, kala itu aneh, aku tidak menjumpai Dokter Mirna. Malam itu, beliau tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Loh, kok nggak ada ya? Ucapku sambil membuka satu persatu bagian dalam rumah tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja, aku pun sesekali berteriak memastikan jika Dokter Mirna benar-benar sudah tidak ada. "Dok, dokter, Dokter Mirna di mana?" teriakku. Dan setelah beberapa lama aku mencari dan tidak ketemu, akhirnya aku pun kembali ke rumah dengan berpikir jika Dokter Mirna mungkin sudah pulang dengan tidak berpamitan padaku. Setelah aku kembali memastikan bila ibuku sudah beristirahat, saat itu aku pun langsung menuju ke kamarku dan tidur karena malam itu aku benar-benar sangat lelah dan mengantuk. Mengingat semalam aku sama sekali tidak bisa tidur karena sudah diganggu oleh suara-suara aneh. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan paginya, aku bangun dengan keadaan yang sangat terpukul tidak karuan. Hatiku hancur dengan tangis yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Saat itu, aku menemukan ibuku yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di pagi itu, ketika aku hendak mengajaknya untuk kembali sholat subuh berjamaah, ibuku sudah dalam kondisi kaku dengan lidahnya yang menjulur panjang keluar. Dan saat itu adalah saat-saat yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Rasa terpukulnya dan rasa sedihnya hingga kisah ini dibagikan pun masih sangat terasa. Dan setelah aku meminta bantuan kepada warga sekitar, akhirnya warga dan juga tetangga pun berbondong-bondong datang. Dengan tidak lupa semua saudara pun datang untuk ikut berbelasungkawa atas meninggal dunianya ibuku. Setelah 40 hari meninggal dunianya ibuku, aku sengaja mengunjungi rumah Dokter Mirna untuk mencari tahu tentang penyebab meninggal dunianya ibu. Karena menurutku, selain memang ibuku meninggal dalam keadaan sakit, aku punya dugaan jika Dokter Mirna telah melakukan sesuatu kepada ibuku yang akhirnya membuat ibuku saat itu tiada. Karena aku juga masih ingat dengan jelas jika sebelum kematian ibuku, Dokter Mirna sempat menemui ibuku di malam sebelum ibuku meninggal. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk menemuinya, siapa tahu ibuku mengucapkan sesuatu sebelum beliau pergi. Pagi hari itu, berbekal alamat yang memang sudah ku ketahui, aku pun langsung menuju ke rumah Dokter Mirna bersama dengan Mas Dimas. Ya, Mas Dimas adalah laki-laki yang memang dekat denganku sejak dulu. Dia berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di kotaku. Dan setelah melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya aku pun sampai di kediaman Dokter Mirna. Namun anehnya, sesampainya aku di rumah Dokter Mirna, aku pun kembali mengetahui hal yang sangat tidak masuk akal dalam pikiranku. Saat itu, menurut orang yang ada di rumah Dokter Mirna ini ternyata telah meninggal dunia setahun sebelumnya. Hal itu tentu saja seketika membuat aku semakin terkejut tidak karuan, mengingat masih sekitar 40 hari yang lalu beliau datang ke rumahku dengan keadaan yang terlihat sangat sehat. "Dokter Mirna yang ada di foto ini, Pak?" tanya Mas Dimas memotong pembicaraan sambil menunjuk ke arah foto yang tertempel di dinding ruang tamu. "Oh, benar Mas," ucap bapak-bapak tersebut. Dan setelah mengetahui semua itu, akhirnya kami pun kembali pulang dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan pulang, aku
Aku dan Mas Dimas hanya diam karena masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Akhirnya aku pun sampai di rumahku sekitar pukul 7 malam. Put, besok aku kesini lagi ya. Ada yang mau aku bicarakan. Kalau sekarang aku masuk ke rumahmu, gak enak sama tetangga. Kan kamu sekarang di rumah sendirian, ucap Mas Dimas sambil berpamitan pergi dari rumahku. Tentu saja aku hanya mengangguk dan seolah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitaranku. Saat itu, yang ada dalam pikiranku hanyalah almarhum ibuku dan juga semua keanehan yang saat itu terjadi. Dan karena saat itu aku sedang banyak pikiran, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera beristirahat dengan langsung menuju ke kamarku dan menutup semua pintu. Tak lama kemudian, aku pun saat itu tertidur pulas. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena saat itu aku mendengar suara tangisan yang saat itu terdengar semakin lama semakin keras. Suara tersebut terdengar khas, diiringi bau anyir yang saat itu tercium kuat. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung seketika terbangun dan langsung berdiri karena entah kenapa saat itu aku mengira jika suara tangisan tersebut adalah suara tangisan dari ibuku. Setelah aku membuka pintu kamarku dengan sangat terkejut, aku melihat sosok perempuan tua yang berjalan pelan menuju ke arah luar rumah melalui pintu belakang rumahku. Sosok tersebut terlihat dari arah belakang sedikit membungkuk dengan rambut yang diikat rapi layaknya orang tua pada umumnya. Tentu saja, seketika aku refleks memanggil namanya. "Bu, berhenti bu," teriakku sambil menyusulnya ke pintu belakang. Namun, sesampainya aku di pintu belakang, aku tiba-tiba melihat ada sosok lain yang ada di salah satu sudut yang tidak jauh dari pintu belakang. Kala itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok perempuan yang memakai baju pasien rumah sakit. Namun anehnya, perempuan tersebut berdiri sambil mulutnya yang berlumuran darah yang terlihat sudah mengering dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga melihat perut perempuan tersebut sangatlah besar seperti orang yang sedang hamil tua. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak tidak karuan lalu kembali masuk ke dalam kamarku dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Ketika di dalam kamar, aku pun menangis terseduh dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. "Ya Allah, lindungi hambamu ini ya Allah," rintiku sambil meremas erat selimutku. Namun sayang, tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih dalam keadaan yang tertekan, tiba-tiba aku mendengar suara kayu yang dipukul-pukul seperti suara kayu yang biasanya digunakan oleh almarhumah ibuku ketika ia memanggilku. Suara tersebut terdengar pelan dan semakin lama semakin cepat temponya. Ya, suara tersebut tentu saja seketika membuat aku semakin ketakutan mengingat saat itu ibuku jelas-jelas sudah tiada. Dan dengan perasaan yang sudah tidak karuan, aku pun tetap bertahan dengan sudah tidak lagi berani membuka mata dan aku pun langsung masuk ke dalam selimutku. Dan yang paling membuat aku syok adalah waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan sangat kencang. Suara tersebut terdengar jelas yang sepertinya berasal dari dalam kamar ibuku. Setelah aku dengar lebih teliti lagi, aku pun semakin terkejut karena suara teriakan itu sepertinya berasal dari suara wanita yang sedang melahirkan. Ya Allah, ada apa lagi ini, ucapku. Malam itu aku benar-benar diteror habis-habisan. Sepertinya semua teror tersebut datang bukan hanya sekedar ingin menampakkan diri, namun lebih ke ingin menunjukkan sesuatu padaku. Dan puncaknya, tanpa disangka-sangka, selimut yang sebelumnya menutupiku dengan erat saat itu seolah ditarik ke bawah. Ya, tarikan tersebut kurasakan perlahan, tapi dengan tenaga yang sangat kuat. Ketakutanku semakin menjadi-jadi dan sepertinya aku kini sudah mencapai batas rasa takutku. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong, teriakku sambil menangis ketakutan. Dan setelah aku tidak lagi bisa menahan tarikan selimutku, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata dan melihat semuanya. Dan ketika aku membuka mataku, saat itu ada sesosok perempuan berwajah rusak yang sedang berdiri sangat dekat denganku dengan pandangan yang sangat menakutkan. Pandangan perempuan tersebut seolah memendam dendam kepadaku, ditambah wajahnya yang terlihat sangat busuk dengan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Bagaimana tidak, seluruh bagian wajahnya benar-benar sangat hancur dengan sebelah matanya yang terlihat melepuh penuh nanah.
Saat itu, aku melihat sosok perempuan tersebut memakai baju yang sudah sangat acak-acakan dengan kaki yang terlihat sangat hitam pekat. Seketika aku kembali berteriak dengan langsung bergegas berlari keluar kamar karena aku berpikir jika di dalam rumah aku sudah tidak aman lagi. Aku pun berlari keluar kamar, bersusah payah membuka kunci kamar yang saat itu juga tiba-tiba sedikit macet. Dan setelah aku berhasil keluar dari kamar, aku pun seketika berlari keluar dari rumahku karena rumahku saat itu sudah keadaannya semakin membahayakan. Sesampainya di rumah, aku pun kembali harus melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Waktu itu pandanganku teralihkan ke arah rumah yang ada di sebelah. Ya, di dalam rumah sebelahku yang seharusnya kosong tersebut, aku melihat adanya beberapa wanita yang terlihat berdiri sambil menyeret seperti karung dari arah depan ke belakang. Di teras rumah itu, aku pun juga melihat adanya beberapa anak kecil yang saat itu terlihat sedang bermain-main. Anak kecil tersebut duduk berjongkok melingkar sambil tertawa-tawa kecil mengherankan. Mengetahui hal itu, aku pun segera berlari masuk ke dalam warungku karena menurutku di dalam warung adalah tempat paling aman untukku. Kala itu aku rasanya sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak bisa mengeluarkan tangisan. Jantungku berdetak kencang dengan nafas yang sudah terasa sesak tidak karuan. Namun sayangnya, setelah aku diam di dalam warung, aku pun kembali diteror oleh makhluk tak kasat mata. Saat itu, warungku seolah hendak dirobohkan. Seluruh bagian dinding warung yang memang terbuat dari triplek digedor-gedor dengan sesekali diiringi suara kuku yang seolah menggaruk-garuk tembok triplekku. Tok tok tok. Dok, dok, dok. Suara gedoran tersebut terdengar keras. Mengetahui itu, aku sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut. Aku berteriak sekuat tenaga dengan tangisanku yang saat itu sudah tidak bisa lagi kubendung. Tolong, tolong, teriakku. Namun nyatanya semua usahaku nampaknya sia-sia. Gedoran demi gedoran semakin lama semakin keras saja, ditambah saat itu aku juga mendengar suara geraman hingga ketawa cekikikan yang benar-benar terdengar jelas di sekitarku. Hingga saat ini, rasanya aku bisa merasakan bahkan masih bisa mencium aroma yang saat itu tercium. Dan syukurnya, aku saat itu melihat adanya Al-Quran kecil yang terletak di sebelah laci tempatku biasanya menyimpan uang hasil jualan. Ya, Al-Quran tersebut memang ada dan sengaja kutaruh di dalam warung karena ketika aku sedang menjaga warung, waktu memang sering aku habiskan dengan mengaji sebisa aku. Tanpa menunggu lagi, aku pun seketika mendekap Al-Quran kecil tersebut sambil menangis terseduh-seduh. Pikiranku sudah tidak karuan dengan hanya rasa pasrah yang seolah sudah menjadi pilihan terakhir yang ada di hidupku. Dan setelah beberapa lama aku bertahan dari semua gangguan, akhirnya perlahan gangguan itu berkurang dengan sendirinya. Suara-suara yang sebelumnya menggangguku saat itu sudah berangsur-angsur menghilang hingga akhirnya aku pun tertidur di dalam warung hingga pagi menjelang. Di pagi harinya, aku pun terbangun karena aku mendengar sepertinya Mas Dimas yang kembali datang ke rumahku. Putri, teriaknya. Aku pun seketika keluar dari warung dan menghampiri Mas Dimas yang saat itu berdiri tidak jauh dari pintu depan rumahku. Tanpa banyak bicara lagi, akhirnya aku pun berniat mengajak Mas Dimas untuk melihat-lihat ke sebelah rumahku karena aku sangat yakin jika saat itu di rumah sebelah ada sebuah misteri yang sepertinya harus segera dipecahkan karena gangguan yang aku alami semakin lama kurasa semakin membahayakan. Mumpung ada temannya, lebih baik aku ke dalam rumah itu aja, pikirku. Loh, kamu tidur di dalam warung, Put? Ucap Mas Dimas. Iya, udah nanti aja dulu aku jelasin. Antar aku melihat isi rumah sebelah ya, ucapku sambil langsung menuntun Mas Dimas ke arah rumah sebelah. Sesampainya aku di dalam rumah sebelah, pagi itu tentu saja aku tidak melihat apapun selain barang-barang yang terlihat masih berantakan. Kami pun menyisiri seluruh bagian ruangan mencoba mencari petunjuk atas apa yang telah terjadi padaku. Namun aneh, ketika aku sedang asik melihat-lihat bagian isi rumah, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara Mas Dimas yang saat itu terdengar mengejutkan. Astagfirullah, ternyata benar, ucap Mas Dimas dari arah belakang rumah. Ada apa Mas? Ucapku sambil menyusulnya ke arah belakang. Sudah kuduga, Dokter Mirna yang kamu maksud adalah dokter yang dulu pernah praktek di rumah sakit tempat aku bekerja, ucapnya. Terus kenapa? Jawabku bingung. Sepertinya
Rumah ini dulunya digunakan sebagai tempat aborsi, Put. Dan banyak dari beberapa janinnya dikuburkan di sekitaran sini. Terangnya sambil menunjuk ke arah area belakang rumah yang saat itu banyak sekali terdapat tumpukan sampah. Apa? Ucapku kaget. Coba deh, kalau kamu lihat dengan teliti, di sampah-sampah tersebut ada bekas-bekas alat kesehatan yang mungkin hanya aku yang mengerti kegunaannya. Dan lihat itu, ada bekas sobekan kain jari kecil-kecil, dan ada juga yang sepertinya separuh masuk ke dalam tanah. Terang Mas Dimas jelas. Mengetahui hal itu, aku pun seketika lemas, nafasku sesak, jantungku kembali berdetak kencang seolah tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Terus aku harus bagaimana? Rintiku. Kamu mending pindah rumah aja, Put. Kontrak saja. Di sini udah gak aman, usul Mas Dimas. Aku tuh gak punya uang, Mas, sautku. Sudah, kamu tenang aja, nanti aku yang cariin. Lebih baik semua rumah ini lebih baik dijual saja, imbu Mas Dimas lagi. Dan akhir cerita, aku pun lalu mengontrak di luar kota yang jauh dari rumahku demi bisa melupakan apa yang sudah terjadi padaku. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kala itu aku pun dilamar oleh Mas Dimas. Dan beberapa lama kemudian, aku pun menikah dengan Mas Dimas dan tinggal di rumah baru kami yang ada di Jawa Timur. Rumahku yang kutempati saat itu akhirnya sudah laku terjual. Namun sayangnya, rumah yang dulunya disewakan oleh Dokter Mirna hingga saat ini masih belum laku. Papan tulisan yang menandakan jika rumah tersebut dijual pun hingga saat ini masih terpampang jelas di halamannya. Januari tahun 2017. Anak keduaku lahir dalam keadaan yang sehat. Namun ketika anak keduaku masih kecil, gangguan-gangguan itu pun kembali lagi terjadi. Saat itu, anakku seringkali terlihat bermain-main sendiri, bahkan terlihat berbicara seorang diri. Setiap kali aku menanyakan dia sedang ngobrol dengan siapa, anakku selalu saja menjawab jika dia sedang ditemani tante. Katanya tante itu teman mama. Dan tidak berhenti di situ saja. Setiap aku menanyainya, anakku selalu berkata jika tante-tante tersebut ada di sebelahku dan terus mengikutiku. Aku pun seketika teringat tentang semua kejadian yang telah kualami ketika aku masih tinggal di rumahku yang dulu. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif keagamaan dengan harapan agar gangguan-gangguan yang dialami anakku saat itu bisa menghilang. Belum selesai aku melalui semua itu, aku pun akhirnya mencoba ingin membagikan pengalamanku ini melalui sosial media. Dan setelah aku menemukan seseorang yang kurasa pas dalam menuliskan kisahku, akhirnya aku pun menghubunginya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya sang penulis itu pun datang dan berkunjung ke rumahku. Dan anehnya, saat itu bukannya pengalamanku saja yang akhirnya bisa tersampaikan, tapi sebuah kenyataan yang saat itu juga membuat aku kembali ketakutan dan sangat terpukul tidak karuan. Benar sekali, ketika aku masih membicarakan cerita ini kepada sang penulis, aku dinyatakan kerasukan Dokter Mirna dengan badanku yang saat itu sangat sulit untuk dikendalikan. Waktu itu ketika aku kerasukan, aku pun menceritakan hal yang sepertinya menjadi penyebab dari kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata ibuku saat itu ikut dalam praktek aborsi yang sudah dilakukan oleh Dokter Mirna. Setiap ada pasien yang ingin melakukan aborsi, ibuku selalu ikut membantu dan tidak jarang pula ibuku yang menguburkan jasad bayi malang tersebut. Dan demi menghilangkan bukti dan kecurigaan dari warga sekitar. Semua itu dilakukan oleh ibuku demi mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terpukul dan merasa sangat menyesal. Kenapa saat itu aku tidak mengetahui jika ibuku telah melakukan itu? Andai saja saat itu aku tahu, pastilah semuanya tidak akan seperti ini. Di akhir kisah, dengan dibagikannya kisah ini, aku berharap tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang ingin melakukan aborsi. Dan dengan semua kenyataan yang saat ini telah aku ketahui, semoga semua arwah yang ada di dalam kisah ini bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang sungguh luar biasa dari Mas Udin Lakon Story. Memang selalu menyimpan sesuatu yang dark ya. Jadi ada satu sih yang saya soroti banget dari kisah ini.
Horornya dapat, pasti horornya dapat, tapi di sini kan disebut narasumber gaib ya, yang mana hal ini pun baru diketahui di akhir kisah, yang mana pada saat dia kesurupan, jin di dalam tubuhnya mengatakan jika dulunya ibunya itu ternyata ikut membantu di rumah praktek Dokter Mirna, yang mana melakukan aborsi. Jadi ini sih pendapat pribadi saya ya. Janganlah kita percayai apa yang dikatakan oleh setan ya, karena itu hanya untuk menyesatkan kita. Jadi sudah, ibunya sudah meninggal dunia, kita doakan saja yang terbaik untuk beliau, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang paling baik di sisinya. Sudah, tutup, close. Tidak ada lagi pembahasan. Jangan mau dimasuki pendapat-pendapat dari luar, apalagi dari setan ya. Ketika mengatakan jika dulu ibunya itu membantu proses itu. Jadi anggap udah, kita nggak tahu. Doakan saja yang terbaik. Perkara untuk masalah diampuni atau tidak itu urusan yang di atas. Tugas kita sebagai anak hanyalah mendoakan. Menurut saya ya. Jadi silakan mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar. Overall kisahnya keren banget, plot twistnya dapat, dan sekali lagi Lakon Story memberikan kisah yang sangat dark. Horor dapat. Silakan teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar komentarnya yang lain. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa ya belum klik tombol merah subscribe-nya, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kita upload setiap jam 9 sampai atau jam 10 malam ya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor, misteri yang dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman teman, boleh silakan jika memang berkenan untuk dibawakan di channel kami. Bisa kirimkan kisahnya baik berupa tulisan maupun rekaman suara, bebas ya, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. 0878 4509 4752. Ditunggu ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih nyaman didengar teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.